Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini Allah masih berikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada saat ini kita berada di akhir tahun 2024. Maknanya adalah semakin bertambah tahun, semakin bertambah usia dunia, maknanya bagi kita yang masih hidup, kehidupan kita tentunya makin berkurang. Makin dekat kita dengan ajal kita, makin dekat kita dengan kematian kita. Makanya selagi Allah berikan kita kesempatan hidup, Allah berikan kita nikmat untuk menambah amal ibadah kita, maka Allah pesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzur nafsan ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap pribadimu, masing-masing dirimu mempersiapkan, memperhatikan apa yang hendak engkau bawa untuk hari esok. Makanya setiap kita sebetulnya ada akhir kehidupan. Setiap manusia itu ada akhirnya yang dinamakan dengan kematian. Maka ketika kita nanti di akhir kehidupan, maka setiap kita harus mempersiapkan bekal apa yang hendak kita bawa untuk hari esok. Yang namanya kematian, Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu Allah katakan pasti menemui yang namanya kematian. Maka oleh sebab itu kita sebagai manusia, kalau seandainya kita cinta dengan diri kita, maka cintalah segala apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Lakukan apa yang diperintahkan Allah dan jangan pernah melakukan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh suatu kebaikan kepada kita, Allah berikan kepada kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu kemudahan bagi kita untuk meraih suatu kebaikan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan ajal beliau, maka beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, dan umatku. Ini adalah suatu pesan untuk kita semua, bahwasanya betapa cintanya Rasulullah kepada kita, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Makanya dalam kehidupan manusia, siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita umatnya. Ngapain? Rasulullah berikan suatu pertolongan kepada umatnya kita. Maka ketika banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah Rasulullah pun berikan syafaatnya kepada kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada,
Suatu ketika dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwasanya Rasulullah diperlihatkan oleh malaikat Jibril. Apa yang diperlihatkannya? Waktu itu Jibril memperlihatkan isi neraka Jahannam. Ternyata waktu itu Rasulullah banyak melihat manusia. Isi neraka Jahannam itu banyak manusia. Maka di ketika itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ya, ini neraka Jahannam Allah ciptakan untuk siapa ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya neraka Jahannam ini Allah ciptakan untuk umatmu, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di ketika itu sontak Nabi Muhammad masuk ke kamarnya. Selama 3 hari Rasulullah SAW nggak makan. Ngapain? Salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didoakannya? Memohon kepada Allah agar umatnya dilepaskan daripada siksaan api neraka. Maka di ketika itu Aisyah datang ke kamar Nabi Muhammad SAW. "Wahai ayahku, wahai suamiku, ngapain kamu di kamar?" Ternyata Rasulullah mengatakan, "Wahai istriku, aku diperlihatkan oleh malaikat Jibril bahwasanya penghuni neraka Jahannam itu kebanyakan dari bangsa umatku, umat Rasulullah SAW. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, berdoa kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Jadi dalam riwayat lain ada juga mengatakan bahwasanya di ketika itu, di ketika di padang mahsyar, lalu umat Nabi Muhammad datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika itu Rasulullah mohon dan sujud kepada Allah. Allah mengatakan, "Wahai kekasihku, ngapain lagi engkau sujud kepadaku? Hari ini enggak ada waktu sujud lagi, udah habis. Waktu sujud umat manusia kepadaku," kata Allah, "hanya di ketika hidup di atas dunia. Sekarang enggak ada lagi." Tapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW tetap memohon dan sujud kepada Allah, meminta agar umat Nabi Muhammad kita agar dibebaskan daripada siksaannya pada mahsyar. Lalu Allah kabulkan permintaan luar biasa. Suatu ketika Rasulullah lewat. Dalam riwayat lain ada pula suatu kisah menceritakan Rasulullah jalan lewat dalam perjalanan, beliau menemukan sebuah batu yang batunya itu mengeluarkan air yang sangat deras. Lalu tanya Rasulullah kepada batu, "Wahai batu, ngapain engkau nangis?" Ternyata batu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mendengar dalam ayat Al-Quran bahwasanya penghuni neraka Jahannam itu bahan bakarnya adalah batu. Apakah aku termasuk batu yang akan membakar manusia? Ya Rasulullah, tolong doakan agar saya tidak menjadi salah satu daripada bahan bakarnya api neraka Jahannam." Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah mengabulkan doa Rasulullah dan dijadikan batu sebagai penghuni surga. Ini batu takutnya kepada neraka luar biasa, apalagi kita umat manusia. Oleh sebab itu, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mumpung ada kesempatan bagi kita, kalau seandainya Allah berikan kesempatan kita hidup di tahun 2025, maka insya Allah diberikan kita kemudahan untuk menambah amal ibadah kita dan dijauhkan daripada siksaan api neraka kelak. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.